Saya lihat di live streamingnya, di situ ada OJK di sana, ada PPATK, ada Bareskrim, ada juga Paguyuban Render. Jadi beberapa orang. Nonton ambiar, pagi-pagi ambiar, nonton ambiar, geger. Pagi-pagi ambiar, Assalamualaikum, selamat pagi Sobat Ambiar. Selamat hari Senin, selamat beraktivitas kembali ya. Buat Sobat Ambiar, memulai pekan ini semoga dengan semangat ya. Tapi Iya dong, harus semangat hari Senin ini ya sekarang. ini hari Senin. Kok gak ada Marcel sih? Iya kemarin Marcel udah kebanyakan duit soalnya. Enggak, orang kemarin dia WA aku, kok aku gak di calling lagi? Ini ngomongin soal duit, memang kita bekerja buat cari uang ya. Cuman ingat, uang bukan segalanya Sobat Ambiar Tapi ya. segalanya butuh uang. Memang betul. Butuh uang. Tapi Iya, jangan jangan sampai- kayak gitu dong. jangan sampai Kalau menghalalkan kita segala metong, cara. duitnya minimal kita bisa bagi-bagi sama orang yang membutuhkan atau keluarga Benar. kita. Itu bisa. Jadi tetap bermanfaat. Cuman yang aku nggak setuju itu ketika orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Uang. Ingat, Iya, bener. uang nggak dibawa mati. Gimana mau dibawa mati? Dipakai hidup aja gak cukup. Ya kan? Tapi investasi lah. Kalau zaman sekarang bentuk investasi banyak banget, ya kan? Ya, tapi kan kita mendapatkan rezeki dengan cara yang baik, Yang halal. yang barokah, yang Bener. halal. Investasi kan bisa dari mulai emas, Betul. ya kan reksadana juga bisa. Betul, menjadi brand ambassador juga investasi loh. Bener. Iya, itu investasi. Investasi juga. Kan Ini. duitnya bisa kita tabung. Hey guys, Buat beli tanah. lihat dulu tuh, teman kita, sahabat-sahabat kita juga brand ambassador. Brand ambassador apa mereka? Lembaga pendanaan pinjol. Hati-hati Oke, loh. Sobat oke, Ambiar, para ya. duda-duda, sabar ya, para janda sabar ya. Ya, ingat, cita-citanya nggak usah jadi orang kaya. Minimal nikah sama anaknya orang kaya. Udah itu aja. Ya. Tapi kalau yang satu ini, bintang tamu kita yang pertama ini. Ini kaya, ini kaya. Ini alhamdulillah amin kaya. Masya Allah. Tapi kemarin juga Kaya. sempat tersandung kasus karena ada sebuah platform pembiayaan berbasis syariah yang menjadikan dirinya Wow. sebagai brand ambassador, dan sayang sekali ternyata platform pembiayaan tersebut juga kabarnya ini diduga melakukan TPPU pun juga dugaan penipuan sampai akhirnya merugikan nasabahnya sampai dengan belasan ribu orang ya, dan kerugiannya ditaksir mencapai lebih dari 2 triliun rupiah. Oh wow. Di Bagi-Bagi Ambiar kita hadirkan sang mantan brand ambassador. Ini dia, Dude Herlino. Banget ini mah ya. Alhamdulillah. Waduh, kita tuh waktu mendengar berita ini kemudian ada nama Dude Herlino yang dijadikan sebagai brand ambassador. Kemudian lihat kolom komentar banyak netizen atau juga nasabah dari platform pembiayaan tersebut yang akhirnya menyalahkan Dude Herlino. Manusiawi ya. Nanti Dude Karena nggak boleh, paham, karena nggak betul ngerti. mereka nggak paham. Iya. Dude boleh jelaskan kepada kami seperti apa ceritanya. Tapi sebelumnya kami ucapkan Terima kasih. terima kasih. Sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini. Dan kabarnya Dude Herlino ini sudah mengembalikan 5,2 miliar rupiah ya. Wow. Ini sebagai honor brand ambassador. Wow, besar juga honornya. Ini dia bos Sobat Ambiar. Silakan. Boleh kita sebut nama dari platform pembiayaan tersebut ya, karena sudah menjadi pemberitaan nasional. Dana Syariah Indonesia, betul ya? Oke, so Dude Herlino mulai mengenal dengan platform pembiayaan tersebut dari tahun berapa? Tahun berapa tuh Mas? Kan jadi brand ambassador ini sudah 3 tahun setengah yang lalu ya. Oh, 3 tahun setengah. Memang sebelumnya kenal dengan orang yang berada di balik Dana Syariah Indonesia atau memang dihubungi secara profesional? Begini, kalau bicara substansi perkara itu sudah ada di pihak yang berwenang lah. Jadi kalau saya lebih kepada sekarang bagaimana mensupport pemulihan para korban. Ya. Dan yang satu lagi adalah bagaimana mendukung perjuangan mereka gitu. Karena sekarang kan proses sudah berjalan. Ya. Aparat sudah menghandle semua dengan baik ya. Maka kemarin saya datang ke Bareskrim itu untuk atas inisiatif sendiri sebenarnya. Inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri. Kurang lebih 1 bulan terakhir ini saya berdiskusi sama tim penyidik sebenarnya. Aha. Bilang, Pak, saya mau balikin honor saya bilang gitu kan. Ini dasarnya apa katanya? Ya, dasar saya adalah karena banyak saya dapat informasi kondisi para korban ini memang
banyak yang pensiunan misalnya. Banyak yang memang mengharapkan banyak hal dari platform itu. Gitu kan. Jadi saya pikir harus ada yang saya lakukan gitu. Oke. Nah, makanya saya kembalikan. Dude, yang menjadi brand ambassador apakah cuma Dude Herlino atau bersama dengan Anissa? Sama Ica. Berarti berdua ya? Berdua. Dan sejak kapan tahu bahwa akhirnya terjadi fraud di lembaga atau juga platform keuangan tersebut? Saya pernah bicara berapa kali di media bahwa tahunya itu pada saat ada rapat dengar pendapat komisi bidang hukum ya, komisi berapa tuh saya agak lupa ya. Itu disiarkan. 3 mungkin ya kalau nggak salah, mohon maaf kalau salah. Kalau nggak 9 kalau nggak salah, 9 Oke, atau sorry. 9 kalau nggak salah. Jadi di situ saya lihat di live streamingnya, di situ ada OJK di sana, ada PPATK, ada Bareskrim, ada juga paguyuban lender. Jadi beberapa wakil dari nasabah hadir di sana. Nah di sana barulah kita tahu, oh ternyata ini yang terjadi. Itu kalau nggak salah di awal tahun ini. Baru awal tahun. Awal tahun ini. Oke. Karena selama ini kita agak bertanya-tanya ada apa nih, gitu kan. Nah awal tahun tahu, nah proses berjalan. Ya kalau saya secara pribadi dengan tim kuasa hukum, saya bilang kita pokoknya support apapun penegak hukum ingin melakukan apapun kita akan selalu support dan kita dukung gitu. Oke, baru awal tahun tahu ya, tapi untuk kontraknya sebagai brand ambassador sendiri dalam kontrak tertulisnya itu jangka waktunya berapa lama? Nah ini kan masuknya ke substansi perkara ya, jadi kalau saya pikir itu udah di ranahnya para penegak hukum lah, seperti itu ya. Tapi memang kalau berakhirnya secara realnya di pertengahan tahun kemarin. Oh sebetulnya tahun kemarin sudah selesai. Sebelum ada... Jadi sebenarnya kalau boleh saya tambahkan sebenarnya dari pertengahan, jadi dari mulai Juni, Juli, Agustus itu mulai ada yang bertanya-tanya kan, ada apa sih mas, kok saya nggak bisa ngambil uangnya gitu-gitu kan. Nanya. Direct message? Betul. Oke. Semuanya saya langsung sampaikanlah ke yang bersangkutan, ke perusahaan kan. Nah, ini ada pertanyaan gini nih gitu kan, tolong di follow up deh gitu kan. Ya proses berjalan, ya infonya saya nggak tahu realnya seperti apa di dalam manajemen. Nah barulah di bulan Januari 2026 itulah di rapat DPR RI itu saya baru, oh ternyata ini yang terjadi. Gitu. Something happen gitu. Sebagai brand ambassador, apakah selama ini mendapatkan pembayaran full atau mungkin ada, maksudnya apakah pembayarannya sehat? Sudah full Secara- Mas. Oh iya, Secara makanya sehat. yang saya balikan ke Bareskrim ya yang dibayarkan ke saya sebenarnya. Oke, di sana sebagai brand ambassador saja atau pernah ditawari untuk menjadi lender juga? Waktu itu saya justru berinisiatif menjadi lender untuk, jadi kan begini, proses ada due diligence namanya, memastikan bahwa semuanya ini sudah sesuai aturan dan hukum yang berlaku gitu. Produknya juga benar, menurut saya saat itu kan. Izin sudah ada Dewan Pengawas Syariah dan sebagainya kan. Kenapa saya menjadi lender saat itu adalah untuk memastikan ini produknya benar berfungsi, mekanismenya berjalan sesuai, mendapatkan imbal hasilnya atau enggak gitu. Sama seperti ini analoginya ya, brand ambassador kecantikan skincare. Iya. Kan pasti pakai Coba juga produknya, iya sama seperti itu. kurang lebih seperti Betul. itu ya. Oke, tapi kita mau kasih lihat. Ini ada komentar netizen yang justru malah berpikir sebaliknya ketika Dude Herlino mengembalikan honornya sebagai brand ambassador. Sekarang mainnya gini ya, dikembaliin terus jadi nggak bersalah. Keren Dude, padahal bukan tanggung jawabnya. Anda baik, rakyat. Wow. Kalau memang itu honor sah, ngapain dikembalikan? Bertindak sebelum ketahuan. Gara-gara dia orang jadi banyak yang ikutan kan, harusnya kena juga dong. Oke. Karena sebagai brand ya, ambassador kan kita juga sebagai influencer ya. Iya, Ada tanggung sebenarnya jawabnya ya. Ada tanggung jawab untuk mengajak. Ya. Ini sebenarnya banyak lagi komen-komen yang suportif sebenarnya. Mungkin nggak ditayangin aja ya. Ya. Banyak nanti kalau bisa dilihat di media sosial atau platform berita-berita yang mainstream, itu banyak sebenarnya dari netizen atau para lender. Karena saya bertemu juga dengan para lender. Mereka yang suportif gitu. Dengan pengembalian ini justru mereka merasa ini ada hal movement yang dilakukan dan mereka justru memberikan support yang sangat Apresiasi. positif gitu ya. Ini mungkin beberapa tadi yang ditampilkan yang bernuansa-nuansa itu ya pilihannya mungkin tadi ya. Tapi
Sebenarnya yang suportif banyak, nanti mungkin bisa dicari lagi oleh tim kreatif. Ya, kalau menurut Boleh nanti saya- kita tayangkan ya, buat teman-teman nanti kita tayangkan juga. Jadi begini, kalau bicara masalah ini perkara sudah berjalan, ya, substansi sudah berjalan. Kemudian kalau ada yang nggak tahu perkaranya seperti apa dan sebagainya, tolong dibuka lagi lah. Boleh. Ya, pemberitaannya seperti apa supaya duduk perkaranya bisa lebih jelas. Tapi yang menarik juga salah satu komentar tadi kan bilang bahwa kan itu tugas dan pekerjaan yang sebenarnya ngapain harus dikembalikan. Kalau hak, karena kalau kita sebagai brand ambassador ketika kita ikut sudah campur tekan semuanya kontrak, itu. kita taunya hanya melakukan pekerjaan. kita, yes. Dan itu menjadi hak kita sebenarnya. Ya. Dan kita tidak perlu mengembalikan. Itu Tapi Mas sebabnya- Dudi mau mengembalikan karena empathy. Ya betul, itu sebabnya maka saya berdiskusi dengan tim penyidik, saya menyampaikan dalam 1 bulan terakhir ini adalah, ini ada inisiatif saya nih Pak, Ya, oke. yang saya ingin berikan. Iya, iya. Dan dengan tim kuasa hukum saya bilang ke Bang Haris, ya Bang saya mau balikin. Ya awalnya beliau bilang, ini kan udah hak kamu gitu Betul. kan. Tapi saya bilang, Bang ini bagian dari tanggung jawab moral lah saya bilang. Dan Oke. juga melihat kondisi para korban. Totally dari keseluruhan berapa tadi Bang yang dikembalikan 5, Ya tadi sesuai berita. 5,2 miliar itu kurang berapa lebih. tahun ya sebagai brand Itu yang tadi saya bilang 3,5 tadi. 3,5 tahun. Berdua. 5,2 miliar ini dikembalikan atau diserahkan ke penyidik atau ke Bareskrim? Betul. Oke, pada akhirnya apa yang disampaikan Bareskrim atau penyidik ini nanti uangnya akan kemana Jadi gini, 5,2 miliar? kenapa ke Bareskrim? Bareskrim kan bertugas menyelidiki, kemudian juga menyita aset-aset yang sekarang nantinya aset itu akan dikembalikan kepada korban. Oke. Nah, kemudian saya sampaikan ke pihak Bareskrim, kalau saya kembalikan nanti bisa digabungkan. Dan ternyata bisa. Jadi udah ada mekanisme hukumnya semua. Oke, kita keluar dari kasus ini, tapi impact secara pribadi buat Dude dan juga buat Ica tuh dari kasus ini impactnya kan pasti besar sekali pengaruhnya ya. Sampai pada akhirnya empathy itu ada. Kalau saya sebenarnya yang pertama adalah bahwa hidup ini Allah punya cara untuk kita bisa mendewasakan pikiran, ya. Kemudian memberikan ujian-ujian dalam hidup. Tapi Allah juga di satu sisi memberikan kekuatan kita bisa menghadapi. Karena nggak ada ujian yang Allah berikan tanpa Di luar kemampuan batas kita, kemampuan. gitu ya. Saya sangat meyakini itu. Jadi kalau buat saya hidup ini tinggal kita jalani sebaik mungkin. Apapun yang Allah berikan, pasti Allah udah siapkan jalan keluar terbaik. Tinggal perlu kesabaran, kemudian ikhlas dengan baik, gitu ya. Dan buat saya hikmahnya ada nggak? Ya jelas ada. Pasti. Tapi buat orang lain, buat yang menyaksikan, buat yang mempelajari tentang keuangan syariah, mungkin ini juga bisa jadi PR bersama nih. Betul, ini menjadi pelajaran ya. Betul. Jadi yang namanya syariah ini kan besar ya. Indonesia dengan mayoritas muslim. Jadi Ya. ekonomi syariah ini kalau boleh mungkin dengan kasus ini pengelolaan mungkin bisa dikoreksi lagi atau ditambah lagi. Betul, karena ekonomi Orang-orang yang- syariah begitu grow-nya begitu pesat sekali. Luar biasa, Tapi sangat jangan luar biasa. sampai akhirnya ketika dibalut dengan kata syariah, orang tuh bisa salah untuk melihat dan tentunya instrumen investasinya juga harus diperhatikan. Jangan tergiur dengan begitu mudahnya dengan imbal hasil yang bisa jadi kadang tidak masuk akal. Tapi ya itu dia, namanya orang ya kalau ngomongin soal uang. Cuman agar lebih hati-hati lagi untuk berinvestasi kepada lender tentu saja ya. Tapi yang bagaimana, mempunyai dana. tapi itu menarik Rian. Tapi bagaimana kita sebagai artis atau sebagai talent mengetahui bahwa perusahaan tersebut ada apa-apa sebelum kami taken kontrak? Ya, yang pertama yang Ya dong, pasti ketika kita betul. diajak sebagai model iklannya, Ya. brand ambassadornya. Ya, Tapi ya, kan ya. terkadang kan kasus kita juga beberapa kali jadi brand ambassador, kita kan tidak bisa mengecek kebaikan atau benar atau tidaknya perusahaan tersebut. Jadi kalau boleh dari sisi apa yang pernah saya alami adalah pertama kan legalitas. Ya. legalitas Ya, perusahaannya. legalitas. Ada pengawasnya nggak nih? Betul. Terdaftar Ada di lembaga OJK. negaranya nggak yang ikut andil dalam mengawasi berjalannya perusahaan dan sebagainya? Itu semua ada nggak Mas Dude? Oh, iya jelas ada. Ya, Kan makanya ada hasil bersama. auditnya juga tiap tahun. Iya. Ya kan? Dan sebetulnya fraud bukan kali ini aja terjadi di Indonesia, fraud yang lain juga ada dengan dana yang jauh lebih besar lagi.
Maka ya sekali lagi dibutuhkan pengawasan dari pemerintah dan juga kita sebagai calon nasabah jauh lebih berhati-hati lagi untuk bisa menginvestasikan dana kita ya. Semoga jadi pelajaran buat semuanya ya. Iya. Karena ini ngomongin soal keuangan, waduh bisa impactnya tuh ke kesehatan fisik sama mental jatuhnya ya kan. Pokoknya berkaitan Apalagi dengan besar lagi uang, kan, uang. materi. Ya, tapi ngomongin soal kesehatan, kita juga punya sebuah artikel tentang Ica Alisa Subandono, istri dari Dude Herlino. Alisa Subandono, istri Dude Herlino, jalani operasi skoliosis. Skoliosis itu apa ya? What is Skoliosis, jadi kondisi apa namanya tulang belakang. Memang dari SMA tuh. Oke, S gitu ya. Ya betul. Jadi ada yang S, ada yang combengkok sedikit segala Ring-ringnya. macam. Kalau Ica? Ica tuh dia 50 derajat ya. Wow. Sebenarnya sudah lama, tapi kan di-maintain terus kan. Kita maintain dengan pilates, dengan berenang dan sebagainya. Dan ternyata memang skoliosis di perempuan itu angkanya memang cukup tinggi. Jadi kita konsultasi sama dokter, udah cukup lama sebenarnya kan. Dari SMA, kemudian kuliah segala macem. Nah pas kemarin cek lagi, memang akhirnya anak kan sudah lahir semua nih, udah 3 ya, alhamdulillah. Dokter bilang derajatnya juga sudah 50 kan. Gimana kalau ada operasi supaya untuk meluruskan gitu. Terus saya bilang ya udah kita coba jalanin. Dan alhamdulillah 2 minggu lalu sudah dioperasi. Sudah operasi? Sudah, hari ini sudah recovery, dia udah bisa jalan, udah bisa naik tangga, sekarang udah bisa aktivitas Berarti lagi. recovery-nya agak lama juga ya? Dari operasi ke dia di rumah sakit cuma 4 hari setelah operasi pulang. Setelah itu udah lancar aja, udah bisa jalan, udah bisa aktivitas gitu. Oke, kondisinya tuh skoliosis. Tapi kan kalau selama ini kan melakukan pilates, apakah ada efek di... Betul, jadi pilates dia membuat pertambahan derajatnya itu bisa sedikit di-maintain lah gitu. Jadi nggak semakin bertambah. Memang bagiannya apa, jadi yang menyebabkan bisa pola hidup, bisa tidak diketahui apapun, Genetik juga seperti itu. bisa juga seperti itu. Jadi memang ini kasus yang banyak dialami oleh perempuan Perempuan, sebenarnya. Oke, yang pernah Dude lihat dari istri sendiri ketika skoliosis ini yang paling parah yang pernah dirasakan oleh Ica tuh Jadi gini, impactnya adalah, ini mungkin kalau yang menyaksikan banyak yang mengalami, pertama punggung tuh pegel banget. Pegel, sakit gitu ya, bahkan sakitnya sampai ke kepala, kadang tuh jadi pusing gitu ya. Setelah operasi alhamdulillah selesai masalah itu. Kemudian ya paling beberapa aktivitas, karena kalau tulang belakang itu kan memang nggak rata tuh secara pundak. ya. Nah gitu ya, jadi memang Kanan dan kiri pasti beda ya? betul, jadi memang kadang dia harus meng-adjust sendiri badannya gitu. Iya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah teratas. Kemarin hamil 3 anak tuh gimana itu ngaruh dengan kondisi Betul. skoliosisnya? Nah makanya, jadi alhamdulillahnya setelah hamil sampai anak ketiga, pertambahan derajatnya sedikit sekali. Nah makanya kalau dokter bilang ini karena udah siap untuk kita luruskan, kita operasi, udah siap. Berapa lama kemarin untuk operasinya skoliosis dari di ruang operasi. Oh, durasi operasi itu sekitar 5 jam. Wow. Lama ya? Tapi itu memang udah standar lah itu. 5 jam. Kalau dicek ke dokter spine itu memang seperti Oke, itu. tapi alhamdulillah Ica semoga kondisinya semakin sehat Semoga ya. lekas sehat ya Alhamdulillah. saya. Amin, termasuk buat seorang Dude Herlino. Ini juga kita baru tahu satu fakta tentang Dude Herlino, padahal kita nonton sinetron dia dari zaman kita, dari zaman dulu sampai sekarang. Wah. Kami baru tahu yang satu ini. Apa itu? Fakta unik Dude Herlino sering tutupi tanda lahir dengan foundation. Ini Gimana alasan. sih? Tadi kita sampai nanya sama produser kita, emang iya sebelah Yang mana? Kita mana nggak pernah sih? lihat loh. Ada tuh. Guys, kita baru tahu loh. Oh, Ya kan, baru Iya. sekarang kita baru Benar. melihat seorang Dude Herlino ternyata ada birthmarknya, ada Ada. tanda lahir. Jadi dulu suka Dulu pakai kacamata. tutup pakai foundation apa gimana? Enggak, jadi kalau waktu syuting sinetron sama makeup artisnya, saya bilang bisa ditutup nggak gitu. Oh bisa, pakai foundation. Bisa, tutup. Berkali-kali jadi bintang tamu kita baru lihat sekarang loh. Nggak kelihatan ya? Iya baru kelihatan. Tapi again namanya birthmarks ya, itu kan Iya. pemberian dari Tuhan juga. Kadang ada orang yang merasa insecure tapi ya nggak apa-apa juga. Pada akhirnya kan butuh penerimaan diri, itu yang paling penting ya. Oke, so Dude Herlino terima kasih banyak ya buat hadir ke sini Terima karena kasih, Mas sudah Dude. menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kami terkait juga
tentang platform pendanaan yang kita juga tahu buat Sobat Ambiar semoga bisa lebih berhati-hati lagi untuk berinvestasi. Kita akan kembali saat lagi karena ada seorang perempuan yang punya bentuk investasi dalam hal yang lain. Sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.